Halo adik-adik, kembali lagi di channel Sibelka, Simple Belajar Matematika. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang bunga tunggal. Jadi, soal-soal terkait nanti tentang besar tabungan, besar pinjaman, nanti materinya atau kaitannya adalah tentang bunga tunggal ya. Jadi bunga tunggal itu dihitung berdasarkan modal saja. Jadi suku bunga tunggal itu besarnya selalu tetap dari waktu ke waktu. Jadi kalau bunganya berubah-ubah itu materinya adalah bunga majemuk. Namun pada video kali ini kita khusus membahas tentang bunga tunggal saja. Nah adik-adik, silakan dicatat di pause video ini, dicatat beberapa rumus terkait dengan materi bunga tunggal ini. Jadi yang pertama, ketika nanti yang ditanya adalah besar bunga dalam hitungan tahun, jadi rumusnya yang pertama ini, yang ke A ini ya. Jadi bunga N tahun sama dengan N kali persentase bunga kali modal. Jadi N ini nanti kalau ditanya 2 tahun berarti N-nya ganti dengan 2 gitu ya. Di sini ganti dengan 2 dan seterusnya. Kalau dalam bulan, jadi gunakan rumus yang kedua. Jadi N bulan sama dengan N per 12 kali persentase bunga kali modal. Ini sama, persentase bunga modal itu sama. Yang berbeda adalah ini. Kalau tahun itu cukup N saja, kalau bulan itu N per 12. Kalau nanti dia hari berarti N per 360 kali persentase bunga kali modal. Ya. Nah, kalau nanti soal terkait dengan besar angsuran atau cicilan tiap bulannya, itu rumusnya adalah pinjaman. Jadi besar pinjaman awal kita tambah dengan bunga pinjaman. Jadi bunga pinjaman didapat dari rumus ini, baru dibagi dengan lama meminjam. Kalau lama meminjamnya 2 bulan, jadi bagi 2 gitu ya, dan seterusnya. Oke. Silakan di pause, dicatat dulu ya. Kita lanjutkan atau coba ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Jadi seorang siswa menabung di koperasi sekolah sebanyak 100.000 dengan bunga 2% sebulan. Jadi ini hitungannya bulan ya, bunganya hitungannya bulan. Kalau pada rumus yang tadi, kalau rumus yang ini, nah, bunga di sini hitungannya tahun. Jadi bunga di sini hitungannya semuanya tahun gitu ya. Oke, jadi pada soal itu diketahui bunga per tahun kayak gitu, baru bisa menggunakan rumus ini. Kalau di sini bunga yang diketahui kan hitungannya sebulan gitu ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan rumus ini. Bisa menggunakan rumus ini tapi bunganya itu harus kita modif. Ya. Namun kakak jelaskan dulu cara mencari tanpa menggunakan rumus itu. Dengan logika Sibelka aja ya. Oke, caranya begini. Seorang siswa menabung di koperasi sebanyak 100.000 dengan suku bunga 2% sebulan. Setelah 6 bulan siswa tersebut menerima bunga sebanyak, nah yang pertama cari dulu bunganya sebulan. Bunga sebulan dulu cari. Karena di sini kan persentasenya sebulan. Jadi rumusnya 2%, jadi 2 per 100. Jadi 2%, 2 per 100. Kamu kalikan dengan uangnya, kalikan dengan modalnya 100.000. Maka coret, tinggal 2 kali 1 itu 2, tambah nolnya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini bunga sebulan. Kalau bunga 6 bulan, ini minta kan 6 bulan, maka sama dengan 6 kalikan dengan 2.000. Maka jawabannya adalah 12.000. Nah, itu. Jawabannya 12.000. Itu ya. Nah, jika adik-adik ingin menggunakan rumus ini, yang diminta adalah setelah 6 bulan siswa tersebut menerima bunga sebanyak gitu. Berarti perhitungannya adalah ini nomor 2 nih.
bunga N bulan. Jadi ya, bunga N bulan. Setelah 6 bulan, anak-anak menerima bunga berapa gitu. Bisa menggunakan rumus ini. Rumus ini bisa digunakan dengan syarat bunganya persentasenya dimodif dulu ya. Jadi ini persentasenya kan 2% sebulan. Kalau setahun itu kan 12 bulan deh ya. Jadi persentasenya adalah 2% kali 12. Maka adik mendapatkan 24%. Jadi ini setahun. Jadi hitungannya setahun ya. Baru kita menggunakan rumus ini. Jadi rumus ini bunga, nah yang diminta kan 6 bulan. Jadi N bulan. Oke, Kak tuliskan rumusnya sama dengan N per 12 kali persen bunga kali modal. Nah, rumusnya kan gitu. Jadi yang diminta bunga 6 bulan gitu kan. Berarti N-nya ganti dengan 6. Jadi 6 per 12 kali persentase bunganya ini. Jadi 24%. Jadi 24 per 100 kali modalnya tetap 100.000. 100.000 gitu ya. Gitu ya. Ini coret nolnya 2, coret nolnya 2, ini 12 dan 24 sama-sama bagi 12, ini kan 2. Jadi tinggal 6 kali 2 kali 1, 6 kali 2 kali 1 ya 12, tambah nolnya 1, 2, 3. Nah, sama aja kan jawabannya. Jadi ini menggunakan logika tadi, logika CBLK, ini menggunakan rumusnya. Mana aja boleh sih adik-adik, cuman kembali harus dipahami dulu ya. Oke, kita ke contoh nomor 2. Pak Semprul, namanya unik sekali ini. Pak Semprul mempunyai pinjaman di bank sebesar 2 juta. Di bank sebesar 2 juta dan akan diangsur selama 6 bulan. Jika bunga pinjaman itu 18% setahun, oke ini udah per tahun ya, maka besar angsuran tiap bulannya berapa? Nah, jadi yang pertama kita cari dulu bunganya. Jadi kita cari bunga dalam 5 bulan. Nah ini kan di sini 5 bulan kan, berarti bunga 5 bulan sama dengan N per 12 kan gitu rumusnya. Ada ingat gak rumusnya tadi? Nah ini dia. N per 12 kali persentase bunga kali modal. Itu rumusnya. Ada, oke Kak tuliskan aja biar ada ingat. N per 12 kali persen bunga kali modal ya. Jadi N-nya kan 5, jadi 5 per 12 kali persentase bunga 18%, jadi 18 per 100 gitu ya, kali modalnya berapa? 2 juta, 2 juta, nolnya 6, 2 juta itu. Sederhanakan yang bisa disederhanakan, adik coret nolnya udah pasti dicoret ya, ini dengan ini dengan ini, habis. Tinggal ini dengan ini bisa sama-sama bagi 6, ini dapat 2, ini dapat 3 gitu kan. Nah ini 2-nya dicoret, nah ini dapat 1, sisanya 1, 1, 2, 3, 4, jadi sisanya 10.000 gitu ya. Tinggal 5 kali 3 kali 1, 15, tinggal tambah 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, jadi ya 150.000. Itu bunganya doang. Yang ditanyakan bukan bunga, melainkan besar angsuran. Besar angsuran tadi rumusnya apa? Ingat lagi ya. Ini besar angsuran. Besar angsuran tiap bulan sama dengan pinjaman ditambah bunga pinjaman per lama meminjam. Itu ya rumusnya. Jadi angsuran itu rumusnya pinjaman, jadi besar pinjaman ditambah dengan bunga dibagi dengan lama meminjam. Pinjamannya berapa? Ini 2 juta. 2 juta.
bunga yang kita dapat tadi ini berapa? 150.000 bagi lama meminjam 5 bulan bagi 5. Tambahkan dulu di atasnya 2 juta tambah 150 jadinya 2.150.000. Itu ya, dibagi dengan 5. Maka jawabannya adalah silakan dibagi nih. Ini berapa? Kalau sudah dibagi itu hasilnya adalah 430.000. Jadi besar angsuran setiap bulannya adalah 430.000 gitu ya. Pak Semprol harus membayar setiap bulan 430.000. Itu mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita ke soal berikutnya. Ibu Puji ini menabung di sebuah bank sebesar 150.000 dengan bunga 12% dalam 1 tahun. Ini udah per tahun. Jika Ibu Puji menerima bunga sebesar ini, maka lama Ibu Puji menabung adalah, ini yang diminta lama menabungnya. Kalau tadi kan besar angsurannya, ini lama menabung, ya kan? Jadi kita pakai rumus yang tadi, sama ya rumusnya. Rumus yang tadi mana? Tar. Nah, ini pakai rumusnya, bunga N bulan, N per 12 kali persentase bunga kali modal. Yang dihitung kan bunga per bulannya. Lama menabungnya. Jadi bunga N bulan, berapa bulan dia menabung nggak tahu, makanya N bulan sama dengan N per 12 kali persen bunga kali modalnya, ya kan? Nah, bunganya diketahui, dia menabung itu dapat bunga sekian, tapi nggak tahu berapa lama menabungnya. Kita tuliskan aja 13.500 gitu ya, 13.500. N nya nggak tahu, itu yang akan kita cari, berapa bulan dia menabung gitu ya, akan dicari. Persen masa bunganya 12 per 100, 12% kan, modalnya 150.000 gitu ya. Ini modal, jadi tabungan awalnya gitu ya, itu sama dengan modal. Coret yang bisa dicoret deh. Ini jelas bisa dicoret. Dua itu kan. Dengan ini, sorry. Dengan ini 12 dengan 12 dicoret. Jadi yang tersisa adalah 13.500 N kali ini berapa? 1.500. Jadi N akan sama dengan, tinggal ini bagi ini gitu deh ya. 13.500 dibagi dengan 1.500. Coret. Tinggal sisanya 135 dibagi 15. Berapa? 9. Jadi lama Ibu Puji menabung adalah 9 bulan. Jadi gitu. Oke, adik-adik, simpel kan? Ya, Sibelka selalu menyajikan materi dengan simple. Oke. Jadi silahkan lagi adik-adik lagi melatih soal-soalnya ya. Diingat juga rumus-rumus terkait dengan bunga tunggal ini agar adik-adik bisa nanti menyelesaikan soal-soalnya. Jika masih bingung, ada pertanyaan atau segala macamnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kakak akan berusaha menjawabnya. Oke adik-adik, selamat belajar. Dadah.